Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Oke, kembali lagi di siniar Salam Semansaso. Inspirasi, informasi, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Oke, di segmen kali ini saya bersama dengan guru senior Bu Yuni. Maaf ya Bu. Oke, bisa diceritakan Bu, latar belakang Ibu, profil Bu Yuni itu gimana? Iya, begini. Bu Yuni itu latar belakangnya memang dari guru. Jadi ibunya itu guru. Gitu. Nah, dulu saya paling tidak suka dengan guru. Ya. Tapi ibunya guru. Tapi ya karena ibunya guru, Iya. dari pagi sampai sore itu di sekolah. Ya. Gitu. Jadi seperti Bu Yuni itu ingin kasih sayang lebih banyak gitu ya dari orang tuanya. Jadi ibu tidak mau menjadi guru. Kemudian ibu sekolah SMA. Sekolah SMA tuh ya waktu itu masih remaja ya. Masih umpama orang masih energinya besar gitu ya. Masih strong. Semangatnya gitu, tinggi, cita-citanya juga menggebu-gebu. Inginnya Bu Yuni jadi dokter. Gitu. Inginnya Bu Yuni jadi dokter. Kemudian sebenarnya motivasi juga dari keluarga ada, tapi finansialnya finansialnya yang kurang sehingga Bu Yuni harus memupuskan menjadi dokter. Kemudian Bu Yuni ingin menjadi arsitek. Iya, arsitek. Karena tetangga saya itu suka sekali gambar-gambar bangunan gitu ya. Jadi saya main ke situ, lama-lama saya ngerti dan suka, paham gitu. Sebenarnya sampai sekarang Bu Yuni juga suka bangun-bangun, bikin-bikin gitu ya. Ngeramik ini itu gitu. Jadi hobi ya Bu. Jadi ya suka lah gitu. Terus karena Bu Yuni berpikir kalau saya bekerja di perusahaan itu dari pagi sampai sore. Jadi saya melihat ibu saya dari pagi sampai sore, anak-anaknya agak terlantar gitu ya. Akhirnya Bu Yuni berubah pikiran menjadi guru. Lah guru apa yang paling disegani? Saya merasa guru matematika, karena matematika itu penting dari detail, dari kita kecil sampai besar, dari bangun tidur sampai mau tidur itu kita matematika terus digunakannya di pasar, di sekolah, di mana-mana, di naik angkutan itu kan bayarnya sekian, kembalinya sekian gitu kan. Matematika dipakai supaya nggak terlalu dibohongi. Saya akhirnya ambil matematika. Sebenarnya saya kurang begitu pintar matematika, tapi saya beranikan diri ambil jurusan matematika. Setelah tadi SMA tadi sudah menetapkan saya wis jadi guru aja, guru matematika, sehingga banyak yang suka gitu, banyak yang menyegani. Kebetulan juga kalau dulu kan Bu Yuni orang Surabaya ya. Orang Surabaya kalau ngelesi matematika tuh mahal sekali. Jadi saya suka sekali, terus sehingga saya harus ngeles gitu ya. Ikut ngeles. Mencari duit itu ya, mencari uang untuk kuliah, tambahan saya ngelesi kalau sore dan malam itu. Terus akhirnya karena awalnya tadi untuk mencari uang, lama-lama menjadi suka. Suka dulu, karena kebiasaan. Karena dulu nggak begitu bisa matematika, akhirnya menjadi bisa gitu. Jadi waktu SMA itu penentuan awal untuk melanjutkan jenjang berikutnya. Di mana kamu letak kesuksesannya itu ketika kamu di pendidikan, di sekolah itu ya. Nah,
kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin berhasil, maka sekolah itu diutamakan. Sekolah itu sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh sekolah, belajar. Kemudian dengarkan kata orang tua sama Guru. ibu guru. Karena ibu guru itu tidak menginginkan anaknya itu terjerumus gitu. Tidak menginginkan anaknya itu susah, sengsara. Orang tua juga begitu. Tidak menginginkan anaknya itu susah, sengsara. Nah, ibu saya ini kalau saya dapat nilai jelek, itu mesti dijiwit ya. Karena Bu Yuni orangnya agak bersih gini ya. Iya. Kalau nyubit itu sampai biru gitu. Aduh gitu. Terus akhirnya Bu Yuni belajar ya, motivasinya dari karena ibu kereng itu mau, akhirnya belajar, lama-lama menjadi kebiasaan gitu. Duduknya sampai sekarang juga di depan karena biasa duduk di depan terus belajar. Setiap hari itu buku saya selalu dibuka sama ibu saya, ini dapat sekian gitu. Mesti dapat marah gitu. Apalagi kakak-kakaknya juga pintar-pintar, jadi kan saya sebagai adik itu termotivasi gitu, terus dimarahi, namanya jelek, lu Bu. Akhirnya saya harus belajar gitu. Terus orang tua bapak saya bilang begini, Yun, kamu mau naik sepeda ontel ya? Naik sepeda ontel apa sepeda motor atau mobil? Ya mobil loh Pak, nggak bisa ya pesawat. Ya belajar loh gitu. Karena dulu tuh masih muda ya, belum pengalaman. Hubungannya opo, wong pinter kok bisa jadi sukses, bisa jadi punya gitu, naik mobil, naik ternyata memang benar, kalau memang kita pinter itu insya Allah kita tuh terangkat derajatnya. Kan Allah juga berjanji bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang jika seseorang itu pintar dan beramal, beramal soleh gitu ya. Jadi ternyata sekarang bener ya kalau kita pintar. Ternyata sekarang bener ya kalau kita pinter itu Allah mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita ilmunya tinggi, banyak sekali ilmu di sini, sehingga kita tahu ini. Tapi kalau kita nggak pintar, ya disuruh ini nggak bisa. Akhirnya ya bagian yang bawahan gitu ya. Itu kalau kita pintar umpama di suatu perusahaan ya bisa diangkat sebagai staf, bisa diangkat manajer gitu ya. Iya. Terus kan Bu Yuni sudah lama menjadi tenaga pengajar ya Bu. Bagaimana pengalaman dan kesan pesan Bu Yuni selama menjadi pengajar, khususnya di mata pelajaran matematika yang sekarang diketahui aja matematika itu tidak disukai. Iya. Sebenarnya ya matematika itu ada istilah ya, kalau nggak salah, bisa karena terbiasa. Jadi kamu akan bisa karena kamu terbiasa, karena kamu sering belajar gitu ya. Jadi dulu itu ya maaf sebetulnya ya nggak terlalu pintar amat. Terus ketika saya itu mencontoh, ketika saat itu saya melihat hasil pekerjaan teman saya di rumah saya ulangi lagi gitu. Diulang lagi, dipelajari lagi gitu, dibaca lagi. Terus kemudian saya ambil kertas, saya hitung gitu, oh salah, oh begini, oh salah begini. Nah, jangan lupa untuk belajar gitu. Lama kelamaan akan menjadi bisa. Oh gini toh gitu. Ya karena sudah terbiasa itu tadi, akhirnya kita menjadi pintar matematika. Kalau kita bisa pintar matematika ya bukan begini menyombongkan diri, karena matematika itu adalah tonggak ilmu ya.
Jadi kalau kamu sudah megang matematika, maka insya Allah kesuksesan juga akan terpegang gitu. Ya. Terus untuk harapan Ibu ke depannya untuk para siswa-siswi nih, kan sekarang banyak sekali ya siswa-siswi yang merasa kurang termotivasi, kurang percaya diri tentang kemampuannya sendiri. Itu bagaimana Ibu? Adakah motivasi atau mungkin pesan-kesan biar mereka itu tambah semangat lagi untuk belajar pastinya? Yang pertama adalah cita-cita. Harus punya cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita apapun itu terbaik. Ya, terutama sekarang tuh banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan ilmu ya, seperti YouTuber gitu ya. Iya. Itu kan juga tanpa pakai ilmu, tanpa hitungan gitu ya. Mereka sudah menghasilkan jutaan miliaran gitu ya. Hanya joget-joget, hanya itu. Nah, kalau memang kamu punya kemampuan, usahakan kemampuanmu itu digali, diasah ya. Diasah terus supaya kamu jadi pintar. Nah, dengan kepintaranmu kamu nanti kalau misalnya kerja di suatu tempat kamu bisa, maka akan naik jabatan sekian tahun lagi bisa naik jabatan lagi, sehingga nanti akan menjadi wakil direktur gitu ya. Nomor satu adalah belajar. Jadi kalau kita misalnya ini kan teknologinya terus berkembang. Iya. Nah, seperti HP kan terus update ya. Update terus. Harus ada HP yang baru. Nah, sekarang semakin lama semakin canggih gitu ya. Nah, kita harus pelajari itu. Oh, HP ini, merek ini, tahun ini begini. Nanti 2 tahun kemudian sudah berubah lagi gitu. Nah, terus ini lagi kan pekerjaan itu banyak sekali yang hilang. Iya. Digantikan oleh AI. Ada ya lagi diganti dengan robot, dengan mesin ya. Contoh kalau kamu di tol itu sudah tidak ada orang di situ, sudah menggunakan mesin, ditempel gitu, seperti parkir itu kan ya. Itu ditempel, terus kemudian keluar kartu parkir. Ketika kita pulang, kartu parkirnya kita berikan, kita membayar biaya parkir. Itu sudah mulai digantikan manusia dengan mesin. Nah, itu harus hati-hati, kita harus semakin banyak belajar gitu. Banyak sekali alat-alat yang canggih ya, yang kita tidak diketahui. Kalau seperti di mall-mall itu ya, ada beberapa toilet itu pintunya sudah membuka sendiri, otomatis ya. Terus kita habis buang hajat di situ, itu menyiram sendiri. Gitu ya. Nah, itu kamu sudah dimakan dengan teknologi. Kalau kamu tidak belajar, maka kamu akan ketinggalan. Nah, kalau kita ketinggalan ya tidak bisa sukses gitu, karena selalu ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang baru. Makanya belajar sepanjang hayat, sampai tua pun kita juga tetap harus belajar. Karena motor pun sekarang sudah banyak sepeda listrik ya. Iya, digantikan sepeda listrik. Sepeda listrik itu ada kelemahannya dan ada kelebihannya, harus kita pelajari. Kemudian nanti akan datang motor listrik, mungkin juga akan ada mobil listrik. Jadi ya itulah belajar. Jadi dengan melihat itu, maka kita akan termotivasi untuk belajar gitu. Jadi dari kesimpulan tentang obrolan kita hari ini dengan Bu Yuni, belajar itu bukan hanya sebatas SMA, kuliah, atau hanya sebatas itu saja, melainkan belajar itu dari awal kalian lahir sampai dengan akhir hayat kalian. Dan belajar itu, jika kalian tidak suka, paksalah, karena yang biasa dilakukan akan menjadi terbiasa. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya dan kesempatannya untuk ngobrol santai. Terima kasih sama-sama. Iya.
Baik, telah sampai di ujung segmen kali ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi di Siniar Salam Semansasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansasu, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Terima kasih.